Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika baik semua. Baiklah, siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah jika hadir semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kembali lagi dengan Ibu. Di sini kita memasuki materi yang kedua. Sebelum kita awali hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum belajar, kita awali dengan doa sebelum belajar. Yuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, materi hari ini yang berjudul jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sebelum kita memasuki materi yang baru, alangkah baiknya kita mengulang kembali materi yang minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat materi minggu lalu itu apa? Ya, materi yang minggu lalu adalah tentang sholat sunnah berjamaah, yaitu ada sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Siapa yang masih ingat antara sholat-sholat yang Ibu sebutkan tadi? Jika tidak ada yang ingat, Ibu akan mengulang kembali materi yang minggu kemarin. Yang pertama yaitu sholat idul fitri, di mana sholat idul fitri ini dilaksanakan ketika sebulan penuh, ketika kita telah melaksanakan sebulan penuhnya puasa Ramadan. Dan yang kedua yaitu sholat idul adha. Sholat idul adha dilaksanakan ketika hari raya idul adha atau hari raya kurban. Yang ketiga sholat khusuf atau gerhana matahari. Sholat gerhana matahari dilaksanakan ketika gerhana matahari itu muncul. Dan yang keempat gerhana bulan atau sholat khusuf, yaitu sama seperti sholat gerhana matahari dilakukan ketika adanya gerhana bulan tersebut timbul. Dan yang terakhir yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat di mana kita memohon dan meminta kepada Allah diturunkan hujan ketika terjadinya kemarau kemanjangan. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah di mana agar anak-anak faham, tahu, mengerti tentang penjelasan sujud. Di sini ada beberapa sujud, yaitu pertama sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Agar anak bisa membedakan sujud syahwi itu apa, sujud tilawah itu apa, dan sujud syukur itu seperti apa. Dan untuk motivasi hari ini adalah ketika kalian melakukan sujud atau melakukan sholat, di dalam sujud itu kita merasa dekat kepada Allah. Baiklah, kita mulai materi hari ini. Tapi sebelum kita memasukin, pernahkah anak-anak mendengar tentang sholat sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur? Jika ada yang pernah dengar atau pernah tahu, silakan angkat tangannya. Yuk angkat tangannya, siapa yang tahu yang tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah tersebut? Jangan takut salah untuk menjawab. Di sini ketika kalian menjawab atau salah itu, Ibu tidak akan memarahi kalian. Di sini Ibu akan meluruskan atau membenarkan ketika jawaban kalian ada yang salah. Yuk, berani kan? Baiklah, jika tidak ada yang mau angkat tangan, Ibu akan langsung mulai materi kita hari ini. Jangan sampai ada yang main di belakang ya anak-anak. Mohon diperhatikan, didengarkan, disimak untuk materi hari ini. Sujud terbagi atas 3 macam. Yang pertama adalah sujud sahwi, yang kedua adalah sujud tilawah, dan yang ketiga adalah sujud syukur. Masing-masing sujud tersebut memiliki ketentuan dan dalil naklinya. Nah, diharapkan kamu mengetahui tata cara pelaksanaan sujud-sujud tersebut dan mempraktikkannya dalam kehidupan untuk dilaksanakan dan dibiasakan sebagai perwujudan sikap mulia, yaitu sebagai berikut. Semakin dekat dengan Allah, meningkatkan rasa syukur, membiasakan rendah hati, menjauhkan perilaku sombong, dan menumbuhkan tenang dan percaya diri. Mari renungkan,
Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita sujud, maka dahi, telapak tangan, kaki, dan lutut semua menempel ke tanah atau alas sujud. Inilah posisi paling ideal sebagai bentuk kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video ini, kita akan membicarakan sujud-sujud yang dilakukan di luar rukun sholat, seperti sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau telah terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan syukur, sering kita hanya dengan mengucapkan kata Alhamdulillah. Ternyata di samping mengucapkan hamdalah, kita juga diajarkan cara lain mengungkapkan syukur, yaitu dengan sujud syukur. Dasar hukum sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amru yasurruhu aw busyra bihi kharra sajidan syukran lillah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Arti lengkapnya adalah sebagai berikut. Dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang mengembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Berikut ini adalah sebab-sebab melakukan sujud syukur. Dari ilustrasi gambar dapat dipahami bahwa sujud syukur dilaksanakan apabila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti diberi kemudahan dan keselamatan dalam melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, terhindar dari bahaya atau bencana. Yang ketika itu terjadi, maka segeralah untuk melakukan sujud syukur tanpa menunda-nunda. Contoh, selamat dari gempa, kebakaran, dan lain-lain. Nah, jadi kamu sudah mengerti bukan sebab kita melakukan sujud syukur. Lalu bagaimana ya cara sujud syukur itu sendiri? Yang pertama adalah kamu menghadap ke arah kiblat, lalu berniat untuk melakukan sujud syukur dan membaca doa. Sementara itu lafaznya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Maha suci Allah, walhamdulillah. Segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar, wala haula wala quwata, dan tiada daya upaya dan tidak ada kekuatan illa billahil aliyil azim, kecuali atas izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Berikut ini adalah hikmah sujud syukur. Yang pertama adalah orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh. Kemudian memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya serta mendapat tambahan nikmat dan selamat dari siksanya. Sujud yang kedua adalah sujud sahwi. Apakah yang dimaksud dengan sujud sahwi? Adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Berikut ini adalah dasar hukum sujud sahwi terdapat dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrikum salat salatan aw arba'an, falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallima." Rawahu Ahmad wa Muslim. Arti lengkapnya adalah dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Sebab-sebab melakukan sujud sahwi. Yang pertama adalah lupa atau ragu jumlah rakaat, meninggalkan salah satu rukun sholat, lupa tasyahud awal, kelebihan atau kekurangan bilangan rakaat, dan lupa membaca doa kunut bagi orang yang sudah terbiasa membaca doa kunut. Nah, untuk kasus rakaat kurang, apabila pada saat sholat ada yang mengingatkan bahwa rakaat sholat kita kurang, maka harus segera berdiri, takbir, dan melengkapi jumlah rakaatnya, baru kemudian melakukan sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi. Gambar-gambar berikut merupakan ilustrasi pelaksanaan sujud sahwi. Yang pertama, setelah membaca tasyahud akhir, niat sujud sahwi dalam hati.
Kemudian sujud sahwi pertama dengan membaca tasbih. Bacaan tasbih sujud sahwi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan tidak lupa. Lalu duduk iftirashi setelah sujud sahwi pertama. Kemudian sujud sahwi kedua dengan membaca tasbih. Dan duduk tawaruk setelah sujud sahwi kedua. Kemudian salam. Hikmah sujud sahwi. Yang pertama adalah manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia bersifat salah dan lupa. Kemudian memohon ampunan kepada Allah SWT apabila berbuat salah dan khilaf. Dan memberi maaf orang lain yang melakukan kesalahan terhadap kita apabila ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Yang terakhir adalah sujud tilawah. Apa yang dimaksud dengan sujud tilawah? Adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarnya. Dasar hukum sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umaro anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bi sajadati kabbara wa sajada wa sajadana ma'ahu. Rawahu Tirmidzi. Arti lengkapnya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacanya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sebab-sebab melakukan sujud tilawah sebagai berikut. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 109, Al-Hajj ayat 18. Quran Surat Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25, As-Sajdah ayat 15, Surat Shad ayat 24, Al-Fussilat 38, An-Najmu ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, dan terakhir Surat Al-Alaq ayat 19. Syarat sujud tilawah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Rukun sujud tilawah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat takbiratul ikram. Sujud satu kali dengan diawali bacaan takbir, lalu duduk setelah sujud dengan tumak ninah tanpa membaca tasyahud, dan diakhiri dengan salam. Tata cara sujud tilawah terbagi atas dua. Yang pertama di dalam sholat. Ketika sholat bila mendengar atau membaca ayat sajadah langsung sujud, kemudian melanjutkan sholatnya kembali. Apabila dilaksanakan di luar sholat, dimulai dengan niat takbiratul ihram, sujud, duduk, dan salam. Nah, lafaznya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Hikmah sujud tilawah. Yang pertama adalah dijauhkan dari godaan setan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk kesimpulan materi kita hari ini adalah sujud syahwi dilakukan ketika kita ragu-ragu atau lupa dalam melakukan sholat. Yang kedua yaitu sujud syukur, di mana sujud syukur tersebut ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan selama ini. Dan yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah di mana dilakukan ketika kita membaca Al-Quran dan dalam Al-Quran tersebut ada tanda sajadah. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini, jika ada yang kurang dimengerti atau kurang paham, silakan angkat tangannya untuk bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, di sini ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu membaca niat di antara sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Di situ kalian pilih salah satu saja, membuat video, nanti di-share lewat WA group atau lewat WA pribadi ibu. Mungkin sampai di sini materi kita hari ini. Jika
Ibu menyampaikan materi hari ini ada banyak kesalahan atau kekeliruan, mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun, dan Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian telah mendengarkan dan menyimak materi hari ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.